12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ligan menemukan anak Libra dan membongkar kedok pada dunia tentang Libra yang memanggil Blood Mist. Ligan terus memprovokasi Libra dengan menyiksa anaknya bernama Siwo. Giselle murka menerima perlakuan dari Ligan. Ligan terus menyiksa Siwo karena sudah memanggil Blood Mist. Ia bilang di depan Siwo yang ketakutan, "Tunggu, aku akan menghitung jumlah orang yang mati dan dirugikan." Siwo mulai panik. "Sudah kuhitung, kalau begitu kau mati saja 10.000 kali." Ligan memberi tebasan pertama. "Kau bajingan yang gila." Siwo kembali hidup. Ligan terus menghabisinya hingga pada akhirnya pesan dari sistemnya bilang, "Anda telah mengilhami skill super regeneration pada Yon Siwo." Setelah insiden itu, beberapa hari kemudian di area kompetisi Leo, Yuha berhasil mengalahkan petarung arena. Pembawa acara bilang pemenangnya wakil Castellan Cheon Yuha. Sorak-sorai penonton bergemuruh, "Hebat sekali wakil Castellan. Ia berhasil mengalahkan lawan dalam sekejap." "Tunggu, apa kau merasa ada yang tak beres dengan wakil Castellan? Dia selalu mati rasa kalau menang di arena. Dia sudah seperti itu semenjak Ligan mendeklarasikan perang terhadap Libra tempo hari." Waktu itu Yuha terkesima melihat aksi Ligan. Dia tampak tertegun, tapi sekarang dia pun tertegun, tapi dalam arti yang berbeda. Yuha kembali memenangkan pertarungan. Ekspresinya masih sama. "Selamat wakil Castellan, kemenangan beruntun Anda tak bisa dihentikan. Kami ingin mendengar bagaimana perasaan Anda." Yuha menjawab, "Aku sudah membulatkan tekadku. Aku akan keluar dari sekte Leo dan bergabung di sekte Paman Ligan. Aku sudah tidak tahan." Suasana mendadak hening. Semua orang heran, termasuk Stephen Marker Saint Leo yang sedang terbaring sakit. "Saluran lain, ganti saluran lain." "Tidak perlu, Tuan Castellan sudah pingsan." "Castellan, tolong sadarlah. Anda tidak boleh meninggal seperti ini. Sudah kubilang dia cuma pingsan, tak usah bereaksi berlebihan." Salah satu anggotanya marah. Mau Castellan atau wakil Castellan, mereka sama-sama merusak reputasi Leo. Kemudian disiarkan rapat yang membahas tentang Libra. Hingga saat ini Libra telah membodohi seluruh dunia. Mereka telah menyembunyikan kebenaran akan Blood Mist selama bertahun-tahun, lalu membuat Sagittarius disalahkan karena kelalaiannya. Tunggu, apa tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan? Belum ada fakta yang sudah dikonfirmasi. Bisa saja Ligan menjebak Libra. Bagaimana kalau itu cuma strategi fitnah umum? "Hei, Anda masih membicarakan semua omong kosong. Bukankah aneh jika Libra tetap bungkam pada masalah sebesar ini? Jelas ini mencurigakan. Apa mereka akan tetap bungkam sepanjang waktu?" Sepertinya Libra sekarang sedang mencari alasan payah untuk menutupi insiden ini. Hallie, Hugo, dan Kevin juga menonton itu. Hallie bilang, "Memanipulasi media. Rupanya kau bisa melakukan sesuatu selain meracuni makanan Ligan Virgo." Kevin merasa bangga. "Itu adalah orang-orangku. Memanipulasi media adalah hal yang gampang." "Tunggu, yang kutempatkan pada makanan Ligan itu bukan racun, tapi obat langka kelas tinggi yang bisa menyembuhkan efek obat bius yang kau tempatkan diam-diam pada makanan Ligan." Haley tak mau kalah. "Konyol sekali, justru aku yang memberi makanan Ligan obat. Apa kau tahu betapa lelahnya menghilangkan semua efek obat yang kau campurkan itu?" Mereka terus debat. Hugo tak mau mendengarkan. "Aku anggap mereka berdua sangat memikirkan Ligan." Kevin bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana orang yang membuat semua kekacauan ini?" Hugo menjawab, "Katanya dia sedang mengerjakan pekerjaan proyek." Di suatu tempat, bangunan di sana sedang diruntuhkan. "Anda telah menghancurkan sekte Libra cabang Hawaii." Dan ternyata itu proyek yang sedang dibangun Ligan. Penghancurannya selesai dan sepertinya aku punya gambaran kasar tentang apa yang harus kubangun. Ligan kemudian santai sambil makan dan mendengarkan musik. Ia mengecek sistem, hadiah ekstranya juga bagus.
Ligan mengeluarkan batu kristal yang ia ambil saat bertemu dengan anak Libra, batu kristal yang terbuat dari disaster yang dibunuh oleh Ligan di Devil Tower pada masa lampau. Dalam hatinya Ligan bilang, aku tebak mereka berdua awalnya berniat memanggil disaster dari semua permata yang kubuat ini. Sekarang masuk akal, kenapa burung beo itu berusaha memanggilku. Sudahlah, mari kembali bekerja. Ini sudah hampir selesai. Hadiah yang kukirim pada si sampah itu kira-kira sudah sampai atau belum? Di markas Libra, Giselle menerima hadiah dari Ligan yang ternyata anak buahnya di cabang Hawaii. Menggelikan, dia tak habis-habisnya mempermalukanku dengan mengirim omong kosong seperti ini. Giselle bilang, aku dengar awak media berusaha menjelekan kita. Kenapa kalian membiarkannya begitu saja? Bawahannya bilang, kami sangat berdosa, namun Virgo bergerak terlalu lincah sampai sulit untuk dihentikan. Giselle kesal, kelakuan Dewi itu dan budaknya menjengkelkan sekali. Giselle memberi perintah, kumpulkan pasukan kita akan perang habis-habisan. Hubungi seluruh cabang dan sekte sekutu di seluruh penjuru dunia. Kita akan memusnahkan Ligan dengan segala cara. Setelah tidak ada orang, Giselle memanggil avatarnya. Pasukan dari peradaban misterius juga telah berkumpul Castellan. Mereka semua sekarang menunggu perintah Anda. Kemudian Giselle melakukan sesuatu pada reliknya. Cahaya dari relik itu kemudian membentuk sebuah bola dunia. Energi hitam menyelimuti bola dunia tersebut. Bersamaan dengan energi hitam itu, fenomena di belahan dunia terjadi. Di Laut Asia Pasifik yang merupakan tempat Black John peradaban misterius, seketika petir bermunculan dan sosok disaster naga bangkit. Kemunculannya diiringi dengan pasukan disaster yang lain. Di belahan dunia lain, sosok disaster yang menunggangi kuda dengan tubuh diselimuti api juga bangkit. Waktunya telah tiba. Kini ribuan pasukan disaster berkumpul. Dari langit sebuah tangan muncul, dan ternyata itu adalah tangan Giselle. Tangannya mengambil sesuatu di dasar lautan. Akan kupastikan Ligan dan setiap bawahannya musnah. Giselle berhasil mengambil sesuatu. Akan kubuat kalian merasakan seperti apa rasanya keputusasaan yang luar biasa. Ia mengambil sebuah mata yang diselimuti energi kegelapan. Mata hitam itu dimasukkan ke dalam sebelah matanya 64 jam sebelum menyerbu umat manusia. Cerita kemudian berlanjut di Pulau Besar Hawaii. Markas Libra kini berganti dengan nama Holy Domain of Hyukus dan Istana Workshop of Hyukus. Dengan transfer gate, Hugo dan yang lainnya datang ke sana. Sedang apa Ligan sebenarnya? Kenapa kita malah tiba-tiba diminta datang ke sini pagi-pagi? Hali langsung berdebar karena ia akan bertemu dengan Ligan. Sejak kapan semua ini dibangun? Seseorang menyambut mereka. Selamat datang, kalian pasti pengunjung yang Tuan Ligan katakan. Namaku Iaso, aku sebelumnya avatar Aquarius dan Libra. Sekarang aku dinamakan Sanitizer dan menjadi tawanan Ophiuchus. Hugo heran, tunggu, apa benda yang kau pegang itu? Telur Ophiuchus, salah satu imbalan karena telah melalui Trial of Strength, Intelligence, and Fame. Iaiso bilang, Tuan Ligan mempercayakan ini pada aku. Katanya aku harus menjaganya baik-baik karena ini adalah God of Health and Care. Kevin meledek, si brengsek Ligan itu sepertinya mulai mencari nafkah di sini. Mendengar itu, Haley langsung memanggil avatar Scorpio. Bawakan Ligan semua yang kita bisa berikan padanya. Entah itu tangan dan kaki kita. Baiklah Tuan Putri. Mereka kemudian masuk. Baru saja membuka pintu, mereka disambut dengan ular yang menyemburkan api. Tapi ternyata itu adalah api untuk menghidupkan tungku peleburan. Mereka semua tak habis pikir dengan kelakuan Ligan. Dia mendirikan ini setelah menghancurkan markas Libra. Hugo bilang, kau benar, awal masuk ada tungku perapian. Apa dia ingin membangun pabrik besi atau semacamnya? Kevin bilang, bukankah itu lava tempat bak mandi para kadal brengsek?
"Hei Sagittarius, budak tuan kami sedang menunggu kedatanganmu," ucap para avatar yang sedang mengoperasikan alat peleburan. "Bagaimana menurut kalian tentang kemegahan workshop tuan kami? Cepatlah pergi, jangan buat tuan kami menunggu lebih lama. Dia ada di bengkel yang letaknya sedikit lebih dalam." Kevin kesal, para bajingan itu sepertinya mereka suka bekerja di tempat penempaan. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Ligan di ruangan workshopnya. Terlihat Ligan sedang menempa pedang dengan palu. Keringatnya bercucuran dan menyapa mereka. "Jadi kalian datang juga?" Haley langsung mimisan dan kemudian ia pingsan melihat wajah Ligan. "Astaga, sepertinya suhu di sini terlalu panas." Hugo bertanya, "Bukankah kau baru selesai menghancurkan tempat ini? Kenapa kau bisa membangun secepat ini?" Ligan menjawab, "Aku dapat skill baru yang bisa membantuku. Glutoni tingkat SSS, arahkan kepada target untuk melahapnya terlepas dari tipe, kemudian menciptakan ulang. Tersedia saat Divinity lebih dari 70%. Jika targetnya memiliki kekuatan yang lebih besar dari pengguna, ada kemungkinan skill gagal. Jika skill gagal, pengguna bisa mendapatkan efek samping negatif." Ligan malah baru tahu itu. "Untunglah aku berhasil." Ia bilang lagi, "Ini adalah tempatku yang bisa dibilang kombinasi holy domainku dan istana ular. Aku sangat bersemangat karena sudah lama aku tidak mendedikasikan hidupku pada pekerjaan asliku." "Kau benar, kau awalnya seorang blacksmith." Ligan semakin bersemangat. Kekuatan Ophiuchus dipancarkannya. Ligan berkata, "Di holy domainku inilah aku akan mengurung diri, sekaligus juga workshop penciptaan tempat aku membuat banyak relik. Selama aku termotivasi, ada segunung hal yang bisa aku ciptakan dan lakukan. Si sampah itu pasti sudah membuat deklarasi perang. Aku pun tidak akan duduk diam." Hugo menjawab, "Aku mengerti. Ngomong-ngomong, sekarang ini kau sedang membuat apa?" "Aku membuat senjata untuk Yuha. Nanti aku buat untuk Sungjae dan Jiwo juga." Hugo cemburu. Ligan bilang, "Tenanglah, mana kesinikan relikmu yang hancur." Kemudian mereka merasakan guncangan. "Tunggu, apa kita diserang? Pintu gerbangnya kenapa terbuka?" Express Delivery Package dari markas Sekte Scorpio telah tiba. Ternyata itu adalah barang-barang dari Haley. Haley malu sendiri dilihat semua orang. Ia bilang, "Holy Domain ini sudah seperti rumah sekte. Anggap saja ini hadiah untukmu." Di balik sikap malunya ia merasa sombong. "Bagus, perkataanku sangat natural. Ligan pasti suka." Mendadak ia panik. "Sebentar, yang ini persediaan makanan, ini perhiasan dan juga relik. Tunggu, box ini bukan dariku. Ini semua surat untukmu, Ligan. Kelihatannya surat ini kebanyakan dari Sekte Leo." Sungjae kemudian datang. "Kakakku memang bilang mau keluar dari Leo. Mungkin gara-gara itu banyak yang mengirim surat." Cerita berpindah di markas Sekte Leo di Amerika. Di sana Stephen marah pada Yuha. "Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa kau sadar berapa banyak orang yang bilang mau keluar untuk mengikutimu?" Yuha dengan santai menjawab, "Aku sadar itu." "Kalau kau sadar, kenapa kau bisa bilang cuek begitu? Beritahu aku kenapa alasannya. Apa kau punya masalah terkait kontrak gaji atau semacamnya?" Dengan ekspresi yang sama Yuha menjawab, "Sama sekali tidak. Aku hanya ingin pergi, jadi biarkan aku keluar dari sekte." Stephen menyadari sesuatu. "Yuha, bagaimana akhir-akhir ini kondisi lenganmu?" Yuha hanya terdiam. Flashback diperlihatkan 10 tahun yang lalu. Beberapa hari setelah insiden Blood Mist di rumah sakit Scorpio, Yuha dan Sungjae waktu itu sedang menemani ibunya yang koma. Yuha terbangun. Apa ayah sudah kembali? Kenapa pintunya terbuka? Dan ternyata yang datang adalah Giselle. Yuha menengok. Orang ini adalah Saint Libra. Giselle bilang, "Aku turut berduka cita atas ibumu yang terbaring sakit. Sejujurnya aku datang karena mengkhawatirkan dengan kalian. Aku ingin bicara denganmu. Apa kita bisa pindah tempat?" Mereka kemudian ngobrol berdua. Giselle bilang, "Hugo punya anak yang begitu dewasa dan kuat. Beda dengan anak-anakku yang selalu membuat masalah. Aku ingin sekali mempunyai anak penurut sepertimu." Yuha ketakutan melihat ekspresi Libra.
Tenanglah, aku hanya bercanda. Giselle mengeluarkan sesuatu. Maaf Yuha atas sikapku yang kurang baik. Ini hadiah untuk merayakan pertemuan kita. Yuha menjawab, tidak usah. Saya tidak bisa menerima hadiah seperti itu saat kita baru bertemu pertama. Ambil saja, aku membawanya secara khusus untuk kuhadiahkan padamu. Apa kamu mau membuat tanganku jadi pegal? Tak lama Hugo datang. Siapa di sana? Yuha menengok. Ayah kau kembali. Giselle tersenyum melihat Hugo. Hugo panik. Yuha, sedang apa kau bersamanya? Anting itu diterima oleh tangan Yuha. Dan seketika tubuh Yuha bereaksi. Sebuah ledakan dengan kekuatan hitam terjadi. Orang-orang di luar heran. Ledakan apa itu? Apa ada kebocoran gas? Di sana kebetulan ada Stephen Marker. Ia merasakan ada yang tidak beres. Yuha kini kesakitan dan diselimuti kekuatan hitam di tubuhnya. Hugo mencoba mendekat, tapi kekuatan hitam itu langsung mendorong tubuh Hugo. Sialan, ini di luar kekuatanku yang sekarang. Giselle tertawa melihat kondisi Hugo. Apa kau masih berpikir kau itu seorang saint? Apa yang kau lakukan pada Yuha? Jangan berisik, kau terlambat Hugo, karena larut malam begini malah meninggalkan anakmu sendiri. Kau tidak cocok menjadi seorang ayah. Yuha mulai tidak terkendali dan terus memanggil nama ayah. Libra, kembalikan Yuha ke kondisi semula sekarang juga. Giselle hanya tertawa. Putrimu jauh lebih hebat dari yang aku pikirkan. Tadi sangka dia masih bisa menahan energi Evil God, tapi ujung-ujungnya dia akan dilahap oleh energi itu. Yuha mulai hilang kesadaran. Hugo marah besar, tapi ia tak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya cara menyelamatkan putrimu adalah membawanya ke sekteku. Hugo terus dibuat marah. Kau tidak punya pilihan, segalanya jadi seperti ini karena dirimu yang lemah. Tunggu, apa kau saja yang menjadi bawahanku? Abaikan ketertarikanmu pada Ligan yang masih melekat itu, dan jadilah bawahanku. Akan kupulihkan kekuatanmu yang hilang itu, dan kau bisa selevel lagi dengan para saint. Hugo teriak, sejak awal kau sudah merencanakan ini. Giselle kembali tertawa. Sekarang kau harus memilih satu dari dua pilihan lagi. Percayakan putrimu padaku, atau kau bergerak di bawah perintahku. Di sana Yuha masih bisa bergerak dan memegang kaki Giselle. Jangan sakiti ayahku. Astaga, manis sekali kau bocah. Kau bisa menggunakan energi Evil God untuk melawanku. Aku benar-benar menyukai anakmu ini, Hugo. Giselle kemudian mengeluarkan reliknya. Sepertinya aku perlu mendidikmu tentang kepatuhan sebelum membawamu pergi. Terdengar suara, hentikan Libra, apa yang kalian lakukan? Sebuah sambaran petir kemudian muncul dari atap. Hugo sadar itu. Ini Super-Regen skill milik Leo, Victor Butterfield. Kalau begitu dia ada di sini. Skill itu kemudian menyelimuti tubuh Yuha dan bisa mengendalikan energi Evil God yang sedang melahap tubuh Yuha. Stephen Marker, Castellan Leo muncul. Giselle, putri Sagittarius itu kandidat yang sudah kutandai duluan. Kau harus mengerti urutannya. Melihat kondisi Yuha, Stephen bilang lagi, kau memang keji menempatkan Evil God pada anak ini. Stephen mengeluarkan avatarnya. Beast ini menjadi salah satu avatar dengan peringkat atas dan cukup kuat untuk menandingi Divine God. Leo itu sekte yang memerintahkan seluruh Beast. Akan kuanggap kau hambatan karena sudah merekrut anggota yang sudah kutandai. Giselle mulai panik. Jangan macam-macam Stephen Marker. Stephen tertawa. Kita bicara jujur saja Libra. Segala hal untuk meningkatkan kekuatan sekte bisa dilakukan. Seperti kau yang menggunakan Evil God untuk mencuri Cheon Yuha. Kau pun harusnya paham kalau yang kulakukan ini adalah menghentikanmu. Ini dasar perbuatan dari setiap sekte. Giselle mulai marah. Dasar dewa rendahan. Jadi kau berani menghalangiku.
Stephen menjawab, apa kau tidak senang? Kalau begitu coba hancurkan Superigan skillku. Giselle hendak mengeluarkan serangan. Tapi ia mendengar dari luar sudah ramai orang-orang yang teriak, Castellan Leo, di mana dirimu? Stephen bilang, bagaimana Libra? Apa kau ingin memperburuk situasi ini? Reputasimu juga akan dipertaruhkan karena banyak orang di sana. Giselle kesal karena situasi tidak mendukung. Aku akan mundur kali ini. Akan kupastikan kau membayar semua ini suatu hari nanti. Stephen hanya tertawa. Memangnya kau bisa apa? Aku akan menjadi orang terkuat yang bisa melampaui Ligan suatu hari nanti. Giselle kesal mendengar nama Ligan dipanggil, kemudian ia langsung pergi. Situasi pada akhirnya berhasil diredakan. Hugo bilang, terima kasih Stephen, ngomong-ngomong kenapa kau bisa ada di sini? Stephen menjawab, aku datang untuk melihat wajahmu sebelum berangkat kerja. Kau sampai harus datang ke sidang pengadilan dan meminta maaf pada masyarakat. Wajahmu itu menyedihkan untuk seorang Saint. Hugo, bagaimana kalau kau bergabung dengan sekteku sebelum kau lebih menderita lagi? Kalau kau yang merupakan pendukung Ligan membantuku, aku pasti bisa melampaui kekuatan Ligan. Hugo bilang, aku berterima kasih atas bantuanmu, tapi aku tak berniat melakukannya. Aku juga tak punya waktu untuk memikirkan hal tentang Ligan. Tolong lepaskan Yuha sekarang. Stephen berkata, tidak bisa. Putrimu sedang dirasuki Evil God. Putrimu akan terombang-ambing oleh energi yang tidak terkendali atau malah diincar Libra lagi. Hugo, kita jujur-jujuran saja. Apa kau bisa melindungi anakmu di kondisimu yang sekarang? Hugo kesal dengan dirinya sendiri. Sagittarius, tanpa kekuatan, kau tak punya hak untuk memilih. Aku yakin kekuatan Evil God berakar dari Beast. Karakteristik sekteku adalah Beast. Meski aku tidak tahu cara menghilangkan Evil God dalam tubuhnya, tapi aku akan terus menjaganya. Jadi akan kubawa Cheon Yuha bersamaku. Skillnya dilepaskan, bersamaan dengan Yuha terjatuh. Energi Evil God kemudian keluar. Stephen bilang, paling tidak sekarang itu bisa ditekan. Hugo heran, Leo, kenapa kau berbuat sejauh ini sampai mempertaruhkan hubunganmu dengan Libra? Stephen teringat saat konferensi pers setelah raid ke Demon Tower. Waktu itu Hugo marah, dasar sampah, tega kalian meninggalkan Ligan di sana. Setidaknya kalian bisa membawa mayatnya kembali. Apa yang membuat kalian masih berpikir memanggil diri kalian sebagai Saint? Stephen yang mendengar itu diliputi penyesalan. Hugo, aku terus teringat dengan kata-katamu. Jujur, aku merasakan tusukan pada hati nurani ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.